Baik Pak, selamat sore. Kami dari cayo.aremanyoutuber.com ingin minta pendapat Bapak berkaitan dengan adanya polemik atau pro kontra tentang video dari Bapak Prabowo Subianto. Ya, saya kira wajar aja kalau pernyataan atau kesaksian Pak Prabowo mengenai Pak Jokowi itu yang kira-kira sudah berlangsung sekitar hampir seminggu ini melahirkan pro kontra di masyarakat, terutama bagi pendukung-pendukung Pak Prabowo pada Pilpres 2019 yang lalu. Nah, untuk itu perlu kita ketahui bahwa memang video yang dibuat oleh Pak Prabowo itu wacananya, kesaksiannya, himbauannya, dan juga barangkali ada yang menyangkut instruksi itu ditujukan kepada kader-kader Partai Gerindra. Tapi patut kita ingat bahwa pada Pilpres yang lalu kan ada lebih kurang 80 juta orang yang memilih Pak Prabowo, dan mereka itu sebahagian besar bukan anggota Gerindra. Nah, ini juga yang barangkali dalam membuat kesaksian itu perlu mendapat perhatian dari Pak Prabowo, sehingga apabila sekarang timbul pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan ada yang merasa aneh dengan kesaksian Pak Prabowo, itu barangkali sesuatu yang harus direspons juga oleh Pak Prabowo secara lebih arif dan lebih bijak, karena apapun juga saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan respons masyarakat itu tentu berkaitan dengan keutuhan bangsa dan negara, bukan saja untuk masa sekarang tapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Jadi pro kontra itu saya kira barangkali harus dianalisa, harus direnungkan secara baik oleh Pak Prabowo sendiri, tentu juga dengan dukungan kader-kader Partai Gerindra, sehingga jangan sampai sejarah mencatat bahwa kesaksian Pak Prabowo itu sudah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan sebagaimana dialami oleh masyarakat di akar rumput yang tentu sebagian di antara mereka juga ada yang sangat menyesalkan pernyataan atau kesaksian dari Pak Prabowo itu. Berkaitan dengan kesaksian Pak Prabowo itu, bagaimana masa depan Pak Prabowo dan Partai Gerindra apabila pernyataan itu tidak sesuai dengan di lapangan, Pak? Saya kira ada dua hal yang patut diperhatikan. Pertama-tama, Partai Gerindra ke depan tentu kita akan lihat bagaimana keberhasilan Partai Gerindra dalam ikut serta dalam koalisi dengan Pak Jokowi. Nah, yang kedua tentu juga harus dipikirkan bahwa masuknya Partai Gerindra untuk berkoalisi dengan Pak Jokowi atau menjadi bagian dari koalisi pendukung rezimnya Pak Jokowi, tentu itu kan akan menyebabkan timbul gejolak-gejolak baru di tengah-tengah masyarakat, terutama mereka yang kemarin memilih Pak Prabowo pada Pilpres 2019, dan itulah yang harus diperhitungkan karena sebagian besar dari mereka yang memilih Pak Prabowo itu bukan saja kader Partai Gerindra. Nah, itulah yang harus diperhatikan bahwa kemajuan Partai Gerindra ke depan, kedewasaan Partai Gerindra ke depan itu sangat ditentukan oleh mereka yang kemarin memilih Pak Prabowo tapi mereka bukan anggota Partai Gerindra. Ya, masalahnya sekarang pemerintahan Jokowi Ma'ruf sedang dalam kondisi mosi tidak percaya dari masyarakat, terutama adanya undang-undang RUU Omnibus Law dan sebagainya, Pak. Nah, saya kira itulah barangkali yang harus mendapat perhatian dari Pak Prabowo dan Partai Gerindra, bahwa esensi dari kesaksian Pak Prabowo itu adalah Pak Prabowo menyatakan kepada masyarakat, beliau bersaksi bahwa seluruh kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu selalu bertumpu pada kepentingan masyarakat, pada keselamatan masyarakat. Namun fakta di lapangan kan menunjukkan sebaliknya. Nah, oleh karena itu barangkali ke depan seperti saya katakan tadi adalah menjadi kewajiban dari Pak Prabowo sendiri, tentu dengan dukungan Partai Gerindra, untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kesaksian Pak Prabowo itu bukan kesaksian yang mengambang, bukan kesaksian yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di akar rumput,
Dan jangan sampai kesaksian itu justru menyebabkan tercubitnya rasa keadilan masyarakat. Nah, oleh karena itu, maka Pak Prabowo dan Partai Gerindra sendiri harus bisa membaca kepentingan masyarakat, keinginan masyarakat sekarang apa. Pertama, saya lihat bahwa sebagian besar masyarakat, kaum pekerja, para intelektual, para ekonom, para aktivis, terutama juga kaum buruh, terutama juga kalangan ekonomi menengah ke bawah, sangat mengharapkan agar supaya pembahasan tentang undang-undang ombudsman law ini dihentikan. Artinya harus ada keberanian dari Pak Prabowo untuk membuktikan kesaksiannya bahwa kalau benar Pak Jokowi bekerja itu untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat, maka mestinya Pak Prabowo dan Partai Gerindra bisa meyakinkan Pak Jokowi untuk menarik kembali undang-undang rencana undang-undang omnibus law ini dari DPR untuk menghentikan kegiatan pembahasannya. Saya kira itu barangkali rasa tercubitnya keadilan masyarakat bisa terobati apabila Pak Prabowo dan Partai Gerindra bisa meyakinkan Pak Jokowi untuk melakukan itu. Yang kedua, barangkali seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kan hampir semua kekuatan bangsa ini kita arahkan untuk memberikan respons terhadap pengaruh negatif dari COVID-19. Nah, tentu sangat diharapkan adalah agar supaya terutama dari sisi umat Islam sangat mengharapkan agar supaya kebijakan pemerintah tentang bagaimana menghadapi bahaya COVID-19 ini jangan sampai memberi kesempatan untuk melakukan dekadensi dan demoralisasi terhadap umat Islam. Nah, begitu pula sangat diharapkan agar supaya kebijakan dari pemerintah dalam rangka menanggulangi bahaya COVID-19 ini jangan sampai memberikan kesempatan untuk terjadinya deislamisasi yang bisa menimbulkan perpecahan di antara umat Islam, dan perpecahan itu juga bisa mempengaruhi integrasi bangsa kita yang sebenarnya masalah persatuan dan kesatuan bangsa itu kan sangat kita butuhkan. Maksudnya deislamisasi apa, Pak? Maksudnya deislamisasi itu adalah umat Islam didorong untuk jauh dari agamanya. Dengan umat yang lain juga kayaknya begitu, Pak. Ya, itulah yang saya kira harapan yang sama juga harus mereka sampaikan kepada pemerintah itu kan, sehingga jangan sampai masalah agama ini pemerintah kebijakannya itu jauh dari apa yang diamatkan oleh konstitusi bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka seperti berulang kali saya katakan, semua kebijakan pemerintah itu harus merupakan sarana untuk melakukan internalisasi nilai-nilai teosentrik. Tinggal bagaimana masing-masing agama melaksanakannya itu sesuai dengan keyakinan mereka. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan.